Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman dengan NIM 24831300019 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Fakultas Syariah kelas 4A UIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai pengakuan negara dan pemerintah dalam hukum internasional. Kalau dipikir-pikir, sebuah negara itu nggak bisa terbentuk sendiri gitu. Negara itu membutuhkan pengakuan oleh negara lain supaya dia itu bisa benar-benar hidup dan bisa berinteraksi dengan negara lainnya. Nah, di sini konsep pengakuan itu bisa menjadi penting karena pengakuan itu bisa sangat mempengaruhi sebuah negara. Menurut saya itu pengakuan itu bukan cuma soal formalitas, tapi lebih ke izin masuk ke dalam circle atau pergaulan internasional. Jadi kalau suatu negara baru muncul atau terpecah dari negara lain, misalnya merdeka atau pecah dari negara lain, itulah negara-negara lain itu mempunyai sebuah pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak gitu. Nah, pengakuan ini itu nggak semata-mata melulu soal hukum gitu ya. Kadang justru banyak intervensi politiknya gitu. Contohnya itu seperti negara Palestina, yang dimana dia itu sebenarnya sudah diakui oleh banyak negara, tetapi dia masih belum masuk ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang artinya pengakuan itu bisa sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai teori pengakuan. Teori pengakuan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu teori konstitutif. Teori konstitutif itu adalah teori yang bilang bahwa suatu negara itu baru dianggap ada kalau sudah diakui oleh negara lain. Jadi tanpa pengakuan negara tersebut itu seperti tidak diakui oleh mata hukum internasional gitu. Yang kedua itu ada teori deklaratif. Teori deklaratif ini itu berkebalikan dari teori konstitutif. Teori ini bilang bahwa negara itu sudah ada selama memenuhi 3 syarat negara. Yang pertama itu rakyat, terus pemerintahan yang berdaulat, kemudian wilayah. Selama negara itu sudah memiliki 3 unsur tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa dia itu sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Jadi pengakuan itu hanya sebagai formalitas saja, bukan sebagai penentu keberadaan suatu negara. Yang kemudian ada teori yang ketiga, yaitu teori jalan tengah. Teori jalan tengah ini itu menurut saya itu yang paling realistis dari kedua teori yang lain tersebut itu, karena teori ini itu menggabungkan teori keduanya. Negara itu bisa ada tanpa pengakuan, tapi untuk bisa menjalin hubungan diplomatik, terus mengikuti rapat-rapat internasional, dan untuk bisa berfungsi secara maksimal di dunia internasional itu tetap membutuhkan sebuah pengakuan dari negara lain gitu. Selanjutnya ada macam-macam bentuk pengakuan.
pengakuan itu ada yang dilakukan secara resmi lewat diplomatik, ada yang dilakukan secara diam-diam, kemudian ada juga yang dilakukan secara bersyarat, yang artinya negara lain itu mau mengakui negara tersebut dengan syarat-syarat tertentu gitu. Ini tuh menunjukin kalau pengakuan itu fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengakuan. Fungsi pengakuan itu sangat penting dan sangat krusial dalam suatu negara. Tanpa pengakuan, suatu negara itu akan kesulitan untuk menjalin hubungan internasional seperti kerjasama ekonomi, hubungan diplomatik, terus menghadiri rapat internasional atau organisasi internasional, bahkan bisa dibilang tanpa pengakuan negara itu seperti terisolasi. Jadi pengakuan ini itu bukan hanya soal status, tapi juga menyangkut hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Selanjutnya ada pengakuan de facto dan de jure. Yang pertama de facto, yaitu adalah pengakuan yang berdasarkan kenyataan. Contohnya itu seperti proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang dimana Indonesia itu sudah memenuhi syarat sebuah negara, yang dimana ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. De facto itu ada dua macam, yaitu de facto yang bersifat sementara dan de facto yang bersifat tetap. Kemudian ada de jure, yang dimana itu adalah pengakuan yang secara resmi, yang artinya sebuah negara setelah diakui secara resmi oleh hukum akan secara legal dan mempunyai kedudukan penuh dalam hukum internasional. De facto itu kayak diakui melalui kenyataan dan realita. Kalau de jure itu diakui melalui hukum. Nah, biasanya sebuah negara itu bisa dianggap memiliki kedaulatan penuh jika dia diakui oleh de facto dan de jure, sehingga bisa menjalin hubungan internasional itu secara sah. Apa yang saya pahami, pengakuan negara dan pemerintah itu nggak sekedar pemberian pengakuan aja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membedah eksistensi negara secara fisik melalui pengakuan de facto dan de jure, maka pertanyaan besar berikutnya adalah siapa yang berhak berbicara atas nama negara tersebut. Disinilah kita masuk ke pembahasan pengakuan pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ilba dengan NIM 248313118 dari kelas A. Oke, lanjut. Untuk penting untuk diingat bahwa pengakuan pemerintah berbeda dengan pengakuan negara. Suatu negara bisa saja sudah lama berdiri, namun ketika terjadi pergantian kekuasaan yang inkonstitusional seperti kudeta atau revolusi, dunia internasional akan mempertanyakan legitimasi rezim tersebut. Disinilah terjadi pergulatan antara moralitas dan pragmatisme. Para pakar hukum di Indonesia seperti Mokhtar Sumatmaja sering menekankan konsep efektif kontrol. Artinya bukan soal bagaimana mereka naik tata, tapi mereka memegang kendali penuh atas wilayah dan ditaati oleh rakyatnya atau tidak. Jika kontrol ini nyata, maka pemerintah tersebut adalah realitas hukum yang tidak bisa diabaikan. Dalam prakteknya, kita mengenal doktrin Tobar yang menolak pengakuan bagi hasil kudeta demi tegaknya konstitusi. Namun, Indonesia sendiri cenderung lebih dekat dengan doktrin Estrada. Kita tidak lagi secara formal berteriak, "Kami mengakui pemerintahan Anda." Melainkan cukup dengan tetap mempertahankan kedutaan besar dan melanjutkan komunikasi diplomatik. Ini adalah bentuk pengakuan implisit yang menjaga stabilitas hubungan luar negeri tanpa harus terjebak dalam urusan domestik negara lain.
Lalu apakah ada konsekuensi nyata saat pengakuan itu diberikan? Dampaknya tidak main-main, karena ini menyentuh aspek kedaulatan di depan hukum asing. Dampak pertama yang paling fundamental adalah kapasitas hukum yang begitu diakui, pemerintah tersebut memiliki standing atau hak untuk menuntut dan digugat di pengadilan negara lain. Lalu yang kedua, pengakuan mengaktifkan sovereign immunity atau kekebalan kedaulatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Paula Adolf, tanpa pengakuan, pejabat negara atau aset negara tersebut bisa saja diseret ke pengadilan domestik asing. Pengakuan adalah perisai hukum yang memastikan kedaulatan kita dihormati di wilayah hukum bangsa lain. Ketiga, dampak atas aset negara. Bayangkan jutaan dolar cadangan devisa atau gedung-gedung aset negara di luar negeri. Secara hukum internasional, hanya pemerintah yang diakui secara sah yang memiliki kunci legal untuk menguasai harta benda milik negara tersebut. Inilah mengapa pengakuan seringkali menjadi rebutan antar fraksi yang bertikai. Lalu yang terakhir, pengakuan bersifat retroaktif. Nah, ini adalah konsep yang unik. Pengakuan hari ini memvalidasi tindakan administratif masa lalu rezim tersebut, mulai dari kontrak dagang hingga akta-akta sipil yang diterbitkan sebelumnya. Seketika dianggap sah dan memiliki kekuatan untuk mengikat. Memiliki kekuatan hukum yang kemudian mengikat. Nah, singkatnya, pengakuan pemerintah dan dampak hukumnya adalah jembatan yang mengubah fakta kekuatan politik menjadi hak hukum yang sah. Tanpa ini, interaksi antar bangsa yang akan menjadi kekacauan tanpa kepastian. Berdasarkan referensi dari Burmauna dan para pakar lainnya, kita melihat bahwa pengakuan adalah pilar utama yang menjaga tatanan global. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the